Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam, selamat datang untuk teman-teman semuanya yang mungkin berasal dari seluruh Indonesia ya ini ya. Dan saya mengucapkan apresiasi untuk teman-teman yang bersamaan dengan adanya pertandingan timnas nih masih bersemangat untuk belajar bersama pada malam hari ini. Jadi tadi saya sekilas baca di grup ada yang agak galau gitu ya, kok bareng nih sama timnas nih gitu. Eh, tapi nggak apa-apa, eh, apa namanya, meskipun nanti teman-teman mungkin perhatiannya sedikit terpecah fokusnya antara menyimak obrolan kita malam hari ini ataukah menyimak timnasnya sudah golin ngeberapa nih ini. Ini jangan khawatir nanti record dari apa namanya obrolan kita malam hari ini nanti bisa disimak juga lewat YouTube. Sebelumnya nih, oke, belum ada yang menjawab. Ayo, teman-teman, saya mohon untuk kalau misalnya bisa menyimak atau apa namanya, bisa memegang keypad, mungkin bisa tuliskan di kolom chat dari mana atau sedang apa namanya, sedang menjadi profesinya apa gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Frida Zuhara yang akan mendampingi teman-teman hari ini untuk belajar dalam obrolan bersama seorang MC profesional yang juga moderator profesional dengan tema rahasia menjadi moderator handal di segala acara. Talk show series Ngobrol Bareng Expert ini totalnya ada sejumlah 5 kali pertemuan yang semuanya secara gratis, memang untuk berbagi ilmu ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama tentang public speaking, MC, moderator, penyiar radio, juga ada penyiar TV atau presenter televisi langsung dari ahlinya, langsung dari expert. Makanya temanya adalah ngobrol bareng expert. Lalu selama acara berlangsung, silakan kalau teman-teman ada yang pertanyaan yang mau disampaikan, nanti bisa ditulis di kolom komentar, di kolom chat ya. Nanti juga bisa bisa juga untuk bertanya langsung dengan raise hand, dengan acungkan tangan. Nanti bisa kita apa namanya? Kita beri kesempatan untuk Q&A. Dan mungkin teman-teman sudah penasaran nih, hari ini kita akan ngobrol dengan siapa sih? Yang jelas, kalau dari kemarin-kemarin, narasumber kita yang di sharing ngobrol bareng expert itu bukan kebanyakan, hampir semuanya adalah laki-laki. Hari ini spesial nih, narasumbernya adalah seorang perempuan. Ini buat teman-teman nih, terutama yang ibu rumah tangga misalnya, atau masih mahasiswa yang perempuan mungkin kok dari kemarin cowok terus ya gitu. Apakah harus cowok yang bisa menjadi MC atau moderator? Oh, enggak juga. Narasumber kita nanti ini adalah salah satu contoh MC profesional perempuan. Saya bacakan dulu. So, ya, ini saya share dulu. Nah, ini dia untuk narasumber kita bernama Ati Rahmawati atau biasa dikenal sebagai Kak Ati Rahma. Aktivitasnya sebagai profesional MC, juga profesional moderator untuk event, dan juga protokol di perguruan tinggi. Beliau juga aktif sebagai voice over talent. Jadi mungkin kalau teman-teman suka lihat sosmed atau iklan gitu ada suara-suara yang apa namanya di telinga tuh rasanya merdu sekali. Nah, nanti mungkin salah satunya adalah Kak Ati Rahma ini. Dia juga aktif menjadi trainer public speaking dan master of ceremony. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau dari Universitas 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah. Barangkali ada teman-teman yang berasal dari sana, dari Jawa Tengah juga. Dan Kak Ati ini juga telah mendapatkan sertifikasi BNSP untuk Certified Professional Public Speaking and Certified Master of Ceremony. Ada gelarnya nih, ada CPS, CPPS, dan CMC.
Untuk sosial media beliau di Instagram @ati_rahma. Rahmanya dengan K dan H. Mungkin teman-teman nanti bisa untuk beliau atau mau kontak langsung bisa DM. Untuk Facebooknya ada Ati Rahmawati Sasongko. Dan dia juga ada di TikTok dengan nama Ati Rahma. Ada nomor HP-nya yang tercatat di situ. Barangkali nanti teman-teman mau dialog langsung. Bisa. Oke, saya lihat dulu. Sudah ada beberapa yang komentar ini dari mana saja. Oke, ada Depok. Depoknya ada banyak ini. Ada yang profesi sebagai guru. Salam kenal Kak Neng Robiah. Saya juga guru. Kita sama nih. Saya dari Jogja nih. Ada nggak yang dari Jogja ya? Oh ada. Ini Depoknya juga banyak nih. Ada yang mahasiswa juga nih. Nanti bisa saling kenalan. Kemudian ada mahasiswa, nih ada Semarang ada. Wow, ada yang namanya Rehan, ada dua nih, Depok ada, Semarang ada. Jangan-jangan ini kena apa namanya kembaran nih. Kemudian dari Bogor ada Jakarta, Hai Jakarta. Oh ada lagi nih Jogja nih, sama nih kayak saya ada Kak Yasinta nih, staf penerbit. Jakarta Timur ada Esti Jakarta. Ah ini ada yang sudah berprofesi sebagai MC nih. Kemudian Bekasi. Ah, Manado. Wah, luar biasa. Padahal dari Manado ini sekarang di sana sudah jam 10 malam ya berarti ya. Sudah masuk WITA ya. WI iya WIT, WITA. Wah, waktu Desa Timur yang Manado, Makassar juga. Wah, luar biasa semangatnya untuk belajar di malam Minggu seperti ini. Malah belajar nih di tengah malam nih. Hampir tengah malam ya berarti kalau di sana ya. Kemudian ada juga dari Pandeglang. Bisa dibilang dari Indonesia Barat, kebanyakan masih dari Jawa, kemudian ada juga yang dari Manado dan Makassar. Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, narasumber kita sudah berada di sini. Oh, ada Palembang juga. Palembang hadir. Selamat datang. Selamat malam juga di Palembang. Oke, untuk mempersingkat waktu nih langsung saja saya sapa narasumber kita malam hari ini. Kak Ati Rahma. Halo. Halo semuanya, selamat Halo, malam. selamat malam Kak Ati. Gimana Halo, kabarnya? Alhamdulillah Mbak Frida, Kak Frida. Manggilnya enaknya apa nih Mbak atau Kakak? Apa ya? Kak Frida aja deh, Ya karena tadi boleh Kak Kak. Frida udah panggil saya dengan Kakak. Kita biar lebih akrab ya teman-teman semua. Kabar baik, Alhamdulillah luar biasa, seneng banget dan happy tentunya malam hari ini. Malam Sehat minggu, Kak ya? malam yang happy gitu ya. Karena besok libur nih. Mungkin untuk teman-teman yang apa namanya, yang mendapatkan liburan akhir tahun ini mungkin sudah mulai memasuki musim liburan akhir tahun nih ya. Nih, Iya, kalau guru betul. nih ini sudah libur akhir tahun ini. Jadi kayak kalau Panjang ya liburnya mahasiswa, ya, berarti ya. iya Panjang libur banget gitu, panjang libur sampai panjang. liburnya 1 tahun Kak, Iya, dari betul. 2024 sampai 2025. Jalan-jalan selama 1 tahun ya. Iya. Oke, di sana cuacanya cerah Kak Ati? Alhamdulillah cerah. Cerah pakai banget ya. Biasanya itu kalau udah jam-jam segini tuh udah ada gerimis mengandung. Iya, Sorry, kalau mengundang ya. malah ini ya Tapi suka ternyata deras-deras gitu malah malam-malam. bener angin gitu. Tapi alhamdulillah banget malam ini tuh cerah ya. Jadi sangat mendukung banget malam minggu, malam yang cerah, malam yang asik Ah, buat nobar gitu ya. Untuk yang lagi nobar dan juga Coba. malam yang asik buat meet up bareng di sini bareng teman MC tentunya dan juga ada Kak Frida yang keren banget dari tadi sudah menyapa teman-teman semua malam hari ini. Belum apa-apa lah kalau dibandingin Kak Ati yang sudah. Ini saya mau mengapresiasi dulu nih. Saya yakin yang di antara teman-teman Ya. peserta ini ada yang multitasking sambil sebelah sana nonton timnas, sebelah sini nonton laptop atau HP nih Kak Iya, Ati. betul sekali. Dan itu biasanya orang-orang yang seperti itu tuh pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa. Artinya, Hmm. dia itu harus bisa berbagi otak ya. Otak kanan, otak kiri, kadang otak Otak kanan, tengah. otak kiri. Iya, Betul. kalau nggak yang Kayak jelas mata kanan sana mata kiri sini. betul seperti halnya kalau kita nyetir, nyetir mobil gitu ya. Itu kan Sambil kalau duduk. motor matanya hanya dua di depan karena spion di dua di depan. Tapi kalau yang namanya mobil, pastikan ada depan, belakang gitu. Kadang kanan, kiri.
kemudian tengah. Nah, mata kita harus banyak dan jeli untuk melihat segala hal. Itulah malam hari ini. Iya malam hari ini karena ya namanya kalau timnas bermain tuh ya mau gimana ya kita antara nasionalismenya pengen Iya, main, betul di sekali. lain kok juga pengen belajar. Ya sudah bareng aja lah, masih Iya, bisa multitasking. Untung TV timnasnya bisa di TV, ininya bisa di HP atau di laptop. benar banget. Pokoknya apapun kita enjoy aja untuk malam hari ini ya. Nikmati keseruan malam hari ini, apapun aktivitas dari teman-teman semua. Iya, meskipun nanti mungkin di tengah-tengah eh, obrolan kita ini tiba-tiba gol Oh gitu. iya benar banget, pasti gol gitu, nggak apa-apa, seru, asik, dan Nggak itu apa-apa. pasti akan menjadi momen yang sangat spesial dan tentunya bisa diingat bahwa malam ini termemori ada gol, namun juga ada insight yang bisa didapatkan, kan gitu kan? Iya, ada dua macam gol nih yang kita tuju nih Kak. Yang satu Betul, golnya timnas, yang satu gol cita-cita kita untuk menjadi moderator yes handal. betul sekali. Nah ini juga udah banyak Oke. nih ya, apa namanya pesertanya sangat antusias sekali. Saya tuh appreciate banget loh sama kehadiran teman-teman malam hari ini, malam minggu, tapi luar biasa antusiasmenya. Tangannya luar biasa. Sudah malam minggu, ada Benar, timnas. iya. Kak Frida, boleh nggak Iya saya nih. menyapa dulu teman-teman, tapi Boleh, dengan silakan. pantun, boleh ya? Oh, boleh, boleh Boleh ya banget Kak. teman-teman ya? Silakan. Ya, saya ingin Hmm. teman-teman semua yang ada di sini dengan semua aktivitas teman-teman malam hari ini, kita bisa saling mengenal, kita bisa lebih dekat ya satu sama lain, meskipun mungkin belum pernah ketemu secara langsung. Atau kalaupun ada yang sudah pernah ketemu dengan saya secara langsung, nggak apa-apa juga kali ya, kita biar lebih akrab. Sebelum kita nanti lebih banyak untuk chit-chat ya Kak ya. Iya, Nah, betul. kalau saya pantun, dijawab dengan apa? Cakep. Cakep, boleh. Kan ini spesial Hari Ibu ya. Jadi yang Oh, discuss untuk malam hari ini, sharing malam hari ini adalah wanita-wanita gitu. ya, Besok pagi saya tentunya malam apa Hari Ibu ya. Jadi saya saya lihat pengen namanya kebanyakan ada, nah, banyak nama perempuan nih hari ini nih. banyak lama perempuan, tapi Yang ini bukan laki-laki juga gender banyak. ya. Yang laki-laki juga banyak. Baiklah, saya mau membuka untuk pantun biar kita bisa seru dan juga bisa asik untuk malam hari ini. Ya, Oke, so perahu sampan mulai berlabuh. cakep. Cakep. Asik ya. Membelah air terlihat keruh. Oke. Keruh, Semangat saya belajar di nih. dada, jangan pernah runtuh. Walaupun kita belajar dari jarak jauh. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, Waalaikumsalam, Kak Ati. Cakep nih, tetap nih semangat Iya. belajarnya. Oke, Kak Ati, eh apa namanya? Saya penasaran nih, Iya, Kak Ati ini kalau tadi kan dari CV-nya dari profilnya ini sudah profesional MC, sudah juga jadi trainer juga. Boleh cerita nggak sih awal mulanya karirnya Kak Ati sebagai MC ini bagaimana perjalanan awal karirnya? bicara tentang perjalanan karir jadi MC itu sebetulnya sesuatu yang tidak sengaja ya, teman-teman. Jadi saya itu waktu pas dulu banget ya, waktu kecil makanya teman-teman tuh perlu yang namanya afirmasi positif. Dan omongan itu doa itu sangat-sangat berpengaruh. Dan percaya tidak percaya itu terbukti dalam kehidupan saya. Jadi ceritanya pada saat saya kecil saya selalu ditanya, biasa kan anak-anak kecil itu zaman dahulu kala kamu cita-citanya pengen jadi apa gitu ya. Kan sebagian teman-teman itu teman-teman saya waktu TK gitu, SD pasti akan bicara jadi dokter lah, polisi lah Dokter, dan semua profesi banyak yang kan? ada di saat ini. Yang saya jawab adalah saya pengen suara saya didengerin sama orang. Caranya gimana? Ya entah bagaimana, pokoknya suara saya bisa didengerin orang sedunia, se-Indonesia. Ya, Dunia. Oh, biasa anak kecil ya. gitu kan suka kayak gitu dengan kecedalan-kecedalannya. Itu saya ulang-ulang. Sebetulnya sesuatu yang nggak sengaja, betul kan ya? Nggak sengaja dan nggak pernah terfikir saya itu akan menjadi seorang MC ataupun mungkin public speakers untuk saat hari ini gitu sampai dengan hari ini bahkan ya. Nah, seiring waktu itu menjadi kayak trigger gitu. Terus pengen ngomong aja di depan orang. Padahal sebetulnya ngomong-ngomong yang nggak penting juga. Kalau misalnya lewat di jalan ada tulisan Pepsodent gitu. Saya pasti akan ngomong Pepsodent dan seterusnya. Itu awal mulanya seperti itu ya. Kemudian ada yang iseng-iseng nawarin siaran. Dulu waktu masih sekolah SMA, saya tuh mengawali untuk
siaran iseng-iseng gitu ya. Jadi ada di sekolah itu yang namanya siaran remaja era tahun 90-an. Mungkin teman-teman belum ada yang Waduh, lahir ya. saya masih SD itu. Ya, waktu itu iseng aja, iseng ada tawaran gitu. Ti, kamu mau nggak sih untuk ngisi siaran after pulang sekolah? Hanya sekedar salam-salam buat teman-teman. Jadi selamat sore teman-teman yang mau kirim salam. Jadi saya ngerti teman-teman yang lagi naksir si A, naksir si B, putus cinta dan teman-temannya. Hah, Belum ada jadi handphone, jadi tahu ada rahasianya banyak orang ini. iya. Jadi ada semacam kertas kecil gitu kan, kertas kecil yang dititipin sama saya tuh mesti bawanya banyak gitu dulu itu. Terus kecil-kecil tulisannya pokoknya kamu nggak boleh cerita sama siapa-siapa dan seterusnya. Akhirnya dari situ belajar untuk bukan MC ya tapi sebagai pengisi suara. Nah, terinspirasi pertama kali dulu pengen jadi MC moderator dari seorang namanya Desi Anwar. Ngerti nggak teman-teman Desi Anwar? Oh Desi iya, Anwar Desi itu Anwar. adalah seorang, kalau sekarang yang tenar tuh Najwa Udah Shihab legend ya. ya. Ya, Nah, itu tapi yang dulu ya legendnya seperti itu Desi Najwa Anwar. Shihab dan teman-temannya yang era-era sekarang. Kalau dulu saya seneng banget lihat yang namanya seorang Desi Anwar. Gayanya tuh khas, rambutnya pendek dan kalau Iya. ngomong tuh senangnya gini. Bapak bisa nggak bercerita? Waduh, tenang banget. Itu tuh rasanya adem gitu. Tapi saya nggak bisa niru. Kan beliau itu punya punya sesuatu yang pasti namanya orang pasti punya hal yang berbeda dari yang lain. Tapi saya dulu mesti niru gayanya dia gitu. Meskipun nggak pernah mirip dan nggak pernah bisa sama. Nggak ngomongnya kan tenang banget saya nggak pernah bisa gitu. Nah sudah terus saya mencoba iseng 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 terus sampai akhirnya suruh ngisi acara ulang tahun tetangga gitu. Ngisi ulang tahun tetangga dan garing ya, garing banget karena nggak bisa ngasih jokes kayak gitu. Terus akhirnya ya tetap aja berjalan. Dan itu adalah sebuah hobi yang saya tekuni, saya senengin gitu. Bahkan kalau misalkan suruh mengisi acara, tapi ini nggak ada ininya loh ya, nggak ada bayarannya. Nggak apa-apa, aku seneng aja ngomong di depan orang. Dia itu berlangsung sampai dengan sekarang. Saya senang aja membagikan kebahagiaan, apalagi kalau kemudian saya saat ngisi suara, mengisi acara, kemudian yang punya acara itu rasanya, terima kasih ya Ti, itu deep banget bagi saya. Iya, iya, Makasih ya iya. Ti ya, acaranya bisa lancar. Thanks banget Ati, ini semua bisa berjalan lancar, seru, semuanya heboh. Udah, abis itu ini snacknya, itu udah yang bahagia banget loh. Beneran Kak Frida. Jadi saya tidak pernah Satisfied mengukur, banget ya harusnya. yes, tidak pernah mengukur segala sesuatunya itu dari yang namanya rupiah. Meskipun kita pasti butuh seperti itu, tapi kebahagiaan terbesar bagi saya adalah saat orang yang saya bantu ataupun kemudian acara beliau itu bisa berjalan lancar. Terus ada kata-kata thanks ya, luar biasa, senang hari ini. Aduh, udah deh. Itu rasanya semua capek hilang. Bahagia aja. Oh, ternyata bisa ya bermanfaat. Itu sih, Kak. Awal mula, terus akhirnya saya senang dan sampai dengan hari ini saya masih tetap tune in ya untuk ngisi MC dan lain-lain gitu. Luar biasa, luar biasa. Dari impian seorang anak ya, dari impian kecil seorang anak Betul. yang mungkin apa sih anak-anak kayak mungkin agak diremehkan. Ternyata Kak Ati bisa menunjukkan ini effortnya yang luar biasa sampai sekarang bisa Iya, berada di titik ini nih. iya. Dan kira-kira nih Kak, selama perjalanan berarti berapa tahun ya dari mulai awal karir MC itu kira-kira? Kalau karir benar-benar menjadi MC maksudnya itu rutin ya, rutin sekali untuk in charge menjadi MC itu sejak Hmm, saya siaran di 2014. Itu saya rutin, 2014. rutin ya, maksudnya saya udah kerja tapi kemudian sambilannya gitu ya kalau weekend Oke, itu oke, oke. ngisi sebagai MC entah itu MC apa aja gitu. Kemudian sekali waktu itu di 2015 pertama kali saya diminta jadi MC wedding adiknya temen dengan segala kegrogian dan saya belajar dari sana sini kemudian nanya sana sini karena nggak ngerti yang namanya pembawa acara wedding apalagi akad itu kayak apa gitu ya dan seru banget waktu itu belajar sampai ditulis di kertas kecil-kecil karena belum pernah gitu sampai diapalin skripnya karena aku juga nggak apal gitu ya itu nah terus akhirnya ya ketagihan aja sampai dengan sekarang gitu jadi setiap weekend dulu kalau saya tuh ngambil rutin untuk Ya, MC karena kalau kebanyakan sekarang acara wedding weekend ya ya. gitu tapi kalau sekarang sih sudah yang
Artinya itu kalau weekend lebih sering dengan anak-anak gitu. Oh, Meskipun saya di rumah aja sebenarnya, tapi senang aja sih untuk bisa cerita gitu. berarti kurang lebih 10 tahun ya, Kak ya? 10 tahun. Dan teman-teman, perlu saya sampaikan juga, saya tuh basically bukan orang komunikasi loh. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk jadi MC ataupun untuk jadi moderator atau seorang speakers. Nggak harus berlatar belakang seorang komunikasi ya, bidang ilmu komunikasi. Tapi kita tetap harus mau belajar. Jadi basically ilmu saya sebenarnya bobo ekonomi ya. Oh, Nah, hmm. jadi jujur apa ya nggak nyambung karena ibu saya itu mengizinkan saya sekolah di Jakarta kalau saya ambil di keuangan, padahal saya nggak suka gitu. Nah, efeknya ya sudah, pokoknya yang ada aja saya ngambil yang deket di Jawa Tengah, tapi saya rutin untuk membaca yang namanya ilmu komunikasi. Saya selalu belajar, terus seneng tuh kalau dulu baca yang namanya koran Media Indonesia. Saya sering baca kalau orang Jawa bilang dermimil ya, secara cepat itu untuk melatih biar saya nggak belibet. Itu koran tulisan kecil-kecil kayak gitu, saya baca. Wah, nggak tahu isinya apa, pokoknya ngomong aja. Nah itu, terus akhirnya terlatih gitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman pokoknya Luar nggak, jangan biasa. takut latar apapun latar belakang teman-teman, passion teman-teman semua bisa kok untuk menjadi seorang public speakers ataupun seorang MC, apalagi moderator. Gitu, Kak. Berarti termasuk ibu rumah tangga juga nih yang sering kali, ah aku cuma ibu rumah tangga nih, nggak bisa nih. Nah, Nggak ada ibu rumah hambatan tangga ya, itu, kayak. ibu rumah tangga ya, itu pegang peranan penting kalau acara PKK, Oh iya right? betul, Ya betul, enggak, betul, betul, kalau betul. acara Arisan, PKK arisan iya. arisan ya. Jadi Pengajian, jangan iya. jangan dikecilkan arti seorang ibu rumah tangga atau mungkin anak kos ya. Enggak masalah, apapun Anda, profesi Anda yang namanya sudah berbicara di depan orang berarti Anda sudah mampu Public dan speaking mau ya. untuk tampil betul dengan bahasa apapun ya gitu. Betul, betul, luar biasa. Oke nih Kak Ati, selama kurang lebih 10 tahun ini, Ya, apa tantangan terbesar yang Kak Ati alami nih? Yang pernah dihadapin? tantangan terbesar di MC gitu ya Iya, atau di awal dari, karir gitu. dari awal karir ya. Oke, teman-teman, sebetulnya kalau yang paling besar bagi saya adalah saya itu merasa sangat kaku, nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, galak dan jutek. Itu tantangan terbesar saya. Betul. Jadi saya itu adalah ya relate juga dengan kondisi sekarang seorang protokol di mana seorang protokol itu harus A ya A, B ya B, C ya C gitu. Dengan segala ketegasannya, dengan segala keriuhannya. Nggak bisa. Nah, pada saat kita terdoktrin seperti itu, kemudian harus selamat pagi Bapak Ibu, nggak bisa senyum saya itu. Jadi awalnya saya waktu nge-MC pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Mukanya datar seperti ini. Dan saat itu juga saya ditegur senyum. Kan grogi, nggak bisa yang namanya senyum, nggak bisa ketawa. Ya udah sepanjang acara, kalau orang Jawa bilang bertatut, apa ya, merengut, Rambut ya, cemberut. cemberut. Nah itu kalau orang luar Jawa tuh cemberut, nggak enak banget mukanya. Padahal good looking itu adalah dari inner, tapi inner itu tidak bisa saya keluarkan. So saat itu juga terjadi kekecewaan di dalam pengisian acara. Udah saya nggak pernah dipakai lagi. Itu, itu, Oke, itu pernah tantangan ya saya ada. adalah pernah dan saya ditegur habis-habisan karena tidak bisa tersenyum, tidak bisa ketawa, kaku, oh, pokoknya nggak well banget gitu. Padahal ya, Nih, ya apa ya, kayak gitu itu kan susah kalau kita emang nggak bisa kesenyum kan Kak. Terus tapi kan ah, ada memang ada orang yang setelan face-nya itu seperti itu gitu loh. Jadi kayak otak susah gitu ya, emang nggak bisa senyum. wajahnya Ya, wajah aku, tapi hatinya wajah Hello Kitty itu ada kan? Itu. Nah, maka teman-teman sebetulnya kalau kita tersenyum yang paling mudah adalah dari sorot mata. Ya, kalaupun kita tidak bisa begini, tapi sorot mata kita sudah tulus, itu orang akan merasakan bahwa kita itu humble. Tapi kalau sorot mata kita sudah terlalu tajam untuk bisa me apa ya istilahnya terlalu masuk gitu, itu tuh orang udah takut duluan.
gitu. Jadi senyum itu memang harus dari hati dan itu paling gampang untuk public speaking adalah tersenyum ya. Hmm. Kalau udah bisa tersenyum tuh paling gampang dan paling mudah gitu, Jadi itu teman-teman. berarti bisa dibilang first stepnya adalah tersenyum ya, senyum Yes, dulu ya Kak ya. betul sekali. Harus bisa Oke. tersenyum dulu. Pokoknya teman-teman jangan takut untuk senyum, tapi bukan senyum-senyum sendiri ya. Jadi tetap harus tersenyum aja gitu. Itu udah satu modal kok. Jadi tantangan terbesar saya nggak bisa senyum dan kaku. Finally harus ekstra latihan untuk bisa Senyum. lebih senyum. 225, dua kanan, dua kiri, tahan 5 detik. Itu harus latihan. Nah, gitu ya. Dan Oke, mungkin jangan teman-teman di rumah mungkin bisa sambil praktekin ya dua ya, dua lima 225. dua Nah, kanan, boleh dua mau kiri, off cam, 5 detik. nonton bola. Kayak teman-teman appreciate gitu loh kalau yang seneng bola. Wow, gitu. Gak apa-apa. Iya, Itu oke. harus latihan banget. Itu nanti menjadi Dua suatu dua lima. Oke, dua dua kanan, kanan, dua kiri, 5 detik. tahan 5 jam. Oh, enggak 5 detik. Jadi 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, dah. Itu nanti jadi kebiasaan. Oke, oke. Wah, Kebiasaan. itu sudah Betul. tips Awalnya pasti kita menarik tidak nih. Awalnya pasti kita tidak biasa, tapi nanti kalau kita sudah rutin, dua kanan, dua kiri, 5 detik, udah gitu, aku senyum, cek, cek, tarik aja, gitu. Senyum itu membuat energi positif. Pada saat kita bisa memberikan sebuah energi positif di lingkungan kita, auranya tuh bakal nyebar yang enak semua. Oke, Efeknya apa? betul betul. Kembalinya ke kita juga baik. Bisa Iya. jadi kembalinya nggak ke kita, tetapi ke keluarga kita. Siapapun keluarga kita. Kalau sudah punya pasangan dengan suami kita, kalau belum punya pasangan, ke orang tua kita, ke kakak, adik, dan semuanya orang-orang yang kita sayangi. Pasti itu. Gitu. Senyum tuh ibadah juga ya Kak ya. Betul, itu energi paling luar biasa pokoknya ya. Ini teman-teman di rumah juga boleh lah ya sambil pelatihan Dua dua senyum. lima ya, Dua 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 lima. kanan, dua kiri. Dua Saya kanan dua sering kalau kiri, lima sama detik. teman-teman mahasiswa saya itu bisa bisa niteni yang namanya Bu Ati kalau misal untuk foto ya, ayo teman-teman 225 sampai apal mereka tuh 225 ya akhirnya apal. Awalnya teman-teman mahasiswa nggak ngerti apa itu 225. Tapi karena saya sering banget ngomong, teman-teman mahasiswa itu paham gitu. Namanya 225 ya gitu itu. Oke, oke, sudah satu tips unik nih. Unik nih yang bisa mudah nih kita praktekkan setiap saat. Yes. eh Mungkin bukan setiap saat banget-banget ya, tapi Mm, eh, misalnya kita lagi sendirian gitu ya, kayak atau di mm. depan kaca gitu ya. Jangan pas lagi depan orang tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Betul sekali, Kak. Ya. Atau mungkin kalau lagi di jalan, entah di mobil atau di motor. Kalau di motor kan tutup masker gitu kan. Nah, di dari Yes. balik masker tuh 225 lah latihan. Jadi nanti ketika udah nyampe tujuan, buka masker, sudah siap senyum kepada semua orang Senyum. yang kita temuin. Betul. Ya, Betul kayak sekali. Pokoknya kalau kita luar udah latihan, biasa. itu enak kok. Nanti lama-lama. Gitu. Oke, luar biasa nih perjalanan karirnya Kak Ati ini jadi MC nih selama kurang lebih 10 tahun. Nah, sekarang Kak Ati saya mau nanya nih, Hmm. apa bedanya MC sama moderator? Kita kan Oke. bahas temanya kan tentang moderator nih. Yes. MC nanti lompat ke moderator itu gimana nih? Mungkin dari Oke. pengalaman Kak Ati gimana atau mau apa ada cerita apa gitu Kak? Jadi teman-teman, kadang orang itu selalu berpikir MC itu ya sama moderator. Betty sebetulnya ya, tipis banget bedanya, sangat tipis. Hanya saja ada satu hal prinsip yang menjadi pembeda utama antara MC dan juga moderator. Kalau MC, tugas utamanya adalah memandu dan bertanggung jawab terhadap acara. Jadi kunci poinnya bertanggung jawab dalam acara. Dari awal acara opening ya sampai dengan akhir closing itu MC gitu. Tapi kalau moderator itu adalah untuk memandu sebuah diskusi dari awal hingga akhir. Dan moderator ini fungsinya adalah sebagai penengah, menjembatani antara si narasumber dengan si audiens. Itu tugasnya dari moderator. Dan kalau moderator itu harus punya 3 hal penting gitu. Meskipun semuanya sama ya, harus punya kemampuan satu berkomunikasi dengan baik. Itu pasti. Itu harus antara MC maupun moderator. Dan yang kedua itu harus
bisa sebagai jembatan. Nah, jembatan ini adalah yang namanya bertanya, kemudian mengulik-ngulik hal sampai pokoknya si narasumber tuh bisa keluar apa yang dimau dari teman-teman peserta. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling utama bagi saya adalah mendengarkan. Kemampuan mendengarkan yang baik akan bisa menjadikan seorang moderator yang profesional. Kenapa? Karena tanpa kita mendengarkan, kita nggak akan pernah ngerti yang namanya insight-insight baru dari seorang narasumber. Apalagi nih, kalau lagi jadi moderator, kemudian kita sibuk sendiri dengan handphone, no, itu tidak bisa. Jadi, teman-teman, kalau saat menjadi moderator, pastikan handphone letakkan. Kalau MC masih mungkin kita agak-agak bisa, karena pada saat ngisi acara gitu, oh lagi apa gitu ya, lagi ngomong kita masih bisa warning-warningnya lewat handphone. Tapi pada saat menjadi moderator, kalau saya secara pribadi saya nggak bisa untuk bermain handphone. Yang ada adalah timekeeper. Misalkan timekeeper 5 menit lagi, 1 menit lagi, itu saya akan lebih memperhatikan. Tapi kalau handphone saya nggak akan buka. Karena kadang begitu saya buka handphone ke distract fokus. Jadi apa istilah kata ya kalau ke distract tuh kayak Dan ke gini. alihkan perhatiannya Ya, gitu ya. fokus perhatiannya menjadi beda gitu. Apalagi kalau ngelihat chat kerjaan tagihan, beng, jadi selesai. Maka apapun itu, kita mendengarkan itu menjadi poin yang sangat penting dari seorang moderator. Itu perbedaan yang sangat signifikan antara MC dan moderator. Dan satu lagi, seorang MC itu pada saat dia membuka suatu acara pasti dengan say assalamualaikum bla 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 yang terhormat bla 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 bla. Tapi kalau seorang moderator akan lebih bijaksana pada saat membuka acara adalah satu, say thanks kepada MC, yang kedua nanti memperkenalkan para narasumber. Gitu. Kalau si MC ini kan ngenalinnya moderator, tapi kalau Iya, iya. moderator itu ngenalinnya narasumber. Kemudian dari si narasumber setelah bercerita dan lain-lain, MC si moderator ini akan memberikan satu bukan kesimpulan, tetapi sebagai penutup untuk seluruh rangkaian diskusi. Karena kalau menurut saya yang namanya moderator tuh nggak harus memberikan kesimpulan. Alih-alih kasih kesimpulan, tapi ternyata salah dalam mempersepsikan malah jadi repot. Kan gitu. Itu beda yang utama 3 poin tadi. Oke, jadi MC dan moderator istilahnya bisa dibilang beda beda tugasnya gitu ya Kak Beda ya. tugas tanggung jawabnya. Oke, Gitu. karena dalam satu event gitu MC-nya ada, lalu nanti di tengah-tengah muncul moderator juga gitu Ya, kan. betul. Namun kadang begini Kak Frida, ada beberapa event di mana include. Include itu kamu ya MC, kamu yang moderator. Nah, itu kita harus mempunyai keahlian tambahan. Oh, Artinya, saran saya kalau misalkan teman-teman semua nih ditugaskan menjadi dua hal gitu ya, ya MC sekaligus moderator, maka teman-teman harus punya partner di situ. Partner artinya LO. LO atau asisten yang untuk mengatur ke sana ke sini. Kalau di tengah-tengah ada perubahan acara, kemudian perubahan narasumber, itu harus ada partner di situ. Karena akan menjadi repot pada saat teman-teman menjadi MC sekaligus moderator, tapi semuanya sendirian. Itu akan riweh dan muka kita akan kelihatan kayak orang bingung. kayak orang Nah, panik gitu ya. Bener. betul. Tipsnya kalau teman-teman jadi MC sekaligus moderator, maka teman-teman itu perlu yang namanya bridging. Bridging itu adalah jembatan. Jembatan dari opening MC menuju ke arah moderator gitu. Contohnya gimana? Misalkan ini acara edukasi nih ya, acara semacam talk show pendidikan. Di awal teman-teman udah say assalamualaikum bla 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 yang terhormat bla 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 gitu dan seterusnya. Nah, pada saat akan memasuki acara yang udah inti ya, teman-teman disinilah fungsinya langsung berubah menjadi moderator. Teman-teman, pada kesempatan hari ini teman-teman hadir di sini pasti akan mendapatkan sesuatu. Apakah itu? Yang pertama, teman-teman akan ngerti yang namanya itu MC. Kedua, bagaimana seorang MC bla 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 bla. Ketiga, tujuan akhirnya adalah bla 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 bla. Ini pembedanya, bridgingnya sebagai moderator. Dan teman-teman untuk bisa kita tahu 3 hal ini, maka kita akan
panggilkan seorang yang hebat luar biasa akan memandu dan memberikan insight yang luar biasa untuk diskusi kali ini. Kita undang narasumber kita, Kak Frida, gitu. Itu kalau sebagai MC juga moderator. Duk, 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 gitu ya. Orang Jawa banget ya, uduk, uduk, uduk. Si si narasumber masuk gitu. Nah, selamat datang Ibu Frida, apa kabarnya? Teman-teman boleh berikan appreciate untuk beliau. Itu kalau beliau sebagai MC Iya, sekaligus Kak. moderator. Jadi perannya ganda, tapi kuncinya ada bridgingnya. Ada jembatan yang menghubungkan. Dia ini awalnya MC, kemudian mau ngenalin moderator, maka harus menyampaikan acaranya mau ngapain. Intinya mau ngapain, apa yang didapat dari acara ini. Itu. Gitu, Kak. Ini saya ngerasa nih, Kak, ini sekaligus MC sekaligus moderator nih Ya, kayaknya tugas saya malam ini ya. ya MC sekaligus Oke, moderator seperti itu. oke. Jadi kita benar-benar harus harus bisa ngerti segala sikon gitu. Tapi nih Kak, sekarang kan kayak trennya kan memang talk show atau podcast gitu memang hanya satu host aja kan. Berarti kan dia Betul. sebagai MC sekaligus moderator ya Kak ya. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi Banyak. kalau misalkan talk show atau podcast, maka kita sebagai MC dan sekaligus sebagai moderator, kita pun harus bisa jeli membaca situasi dan kondisi. Jadi jangan sampai nih pada saat kita sudah berada di depan, kita sudah memposisikan dengan narasumber, berarti posisi saya adalah sebagai seorang moderator. So, karena saya sebagai moderator, saya harus betul-betul bisa melihat semua situasinya. Jadi harus adaptif banget. Pada saat moderatornya kepanjangan, saya pun harus ngekat si moderator ini gitu. Caranya ngekat ya bukan berarti cut nggak boleh selesai gitu. Bukan seperti itu. Namun ada tekniknya kalau kita mau ngekat moderator Pembicara sorry, maksudnya. pembicara Mengangkat yang narasumber. kepanjangan. Terlalu panjang. Itu suka ada kan pembicara yang panjang lebar bahkan di Eh, luar ada topik yang gitu suka ya, cerita. ceritanya panjang banget di luar topik. Maka ada satu teknik khusus ya, teknik yang sangat sederhana. Satu, kita pakai bahasa tubuh kalau memang belum bisa dijeda. Misalkan lagi seru banget ya, kemudian kita mulai bergeser nih badannya begini sambil tangannya namaste gini. Bukan begini ya, kalau begini tuh kayaknya kita cut banget. Terlalu vulgar Nah, gitu ya. betul, terlalu vulgar. Kalau ini adalah tugasnya timekeeper. Tapi kalau kita sebagai moderator, kita paling seperti ini Oh, bergeser, kemudian gitu. Ya. seperti ini gitu. Nah, yang kedua, nanti pada saat beliau sudah diam, tek gitu, itu pasti ada waktu jeda sekian menit. Beliau itu akan berpikir mau ngomong apa. Nah, di situ kita masuk. Bapak, Ibu, penjelasannya sangat luar biasa. Namun, berkenan kiranya kita kemudian akan lebih fokus kepada tema pada hari ini, yaitu bagaimana cara bisa lancar berbicara. Langsung diarahkan begitu. Atau itu kalau langsung tema. Tapi kalau itu kok waktunya dia udah habis nih, maka kita harus ke narasumber yang berikutnya. Bapak Ibu, insight Bapak itu sangat luar biasa dan sangat-sangat menarik. Namun izinkan saya untuk kemudian kita ke narasumber berikutnya karena kita juga audiens tentunya ingin mendapatkan insight juga yang lebih seru gitu ya. Seseru apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi. Nah, itu cara untuk kita biar beliau nggak tersinggung. Oh ya, oke oke siap siap. Baik Bapak, nanti kita akan lanjutkan diskusi dengan Bapak, namun kita akan beralih terlebih dahulu kepada Kak Natasha misalnya. Silakan Kak Natasha untuk bisa memberikan insight-insightnya. Udah langsung jebret pancing. Gitu. Pinter-pinter mengatur kata berarti juga Kak ya. Yes, pinter mengatur kata. Jadi kalau mau jadi moderator itu sebaiknya apa sih yang harus dipersiapkan dulu sebelumnya Kak? Kalau untuk menjadi moderator sebetulnya sama ya kalau kayak kita mau jadi MC. Jadi persiapannya yang pertama kita harus ngerti temanya itu apa. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu tentang tema, tentang topik, itu bakal kacau. Kita bakal ceritanya kemana-mana dan nggak akan fokus. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham betul siapa narasumbernya. Kan bukan berarti kita harus kenal, enggak, tapi kita tahu siapa narasumbernya. Boleh searching, boleh cari di Google kalau memang itu seorang yang sangat dikenal secara publik. Tapi kalaupun tidak, kita minta sama panitia, boleh nggak sih saya minta CV-nya? Nah, dari situ CV-nya kita pelajari, siapakah beliau. Kalaupun di situ nyerempet-nyerempet pendidikan, oh iya saya paling nggak harus seperti ini. Terus yang ketiga, untuk jaga-jaga, kalau-kalau yang namanya audiensnya itu krik-krik gitu ya, nggak Iya. nggak ada cerita, mereka pasif diem gitu, maka kita harus siapkan list untuk daftar pertanyaan
sambil memancing dari teman-teman peserta yang ada di situ, tapi kita sudah siapkan dulu daftarnya. Dan yang paling penting adalah berlatih, latihan intonasi. Ya, jadi kan kita kalau sama narasumber kan kayak orang ngobrol gitu, jangan yang namanya kaku. Enggak, tapi kita harus berlatih. Latihannya itu mulai dari pernapasan, intonasi, kemudian power suaranya itu yang perlu kita latih. Begitu, Kak. Gitu ya. Sekalian nih mumpung ingat nih untuk teman-teman yang ada di rumah nih yang mungkin punya pertanyaan, mungkin bisa langsung dituliskan di kolom komentar mulai dari sekarang nanti biar kita bisa bacakan saat kolom Q&A. Yes, boleh banget teman-teman yang mau discuss atau mungkin ada hal-hal yang sekiranya teman-teman pernah alami. Oh, ternyata Kak Ati nggak kayak gitu. Kalau saya jadi moderator tuh bla 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 bla. Boleh, feel free banget ya teman-teman untuk menuliskan di kolom chat. Ya, silahkan. Oh ya nih Kak nih, kalau Yap. kembali lagi nih ke tadi pertanyaan untuk Mm-mm. persiapan menjelang moderator sebuah acara nih. Mm-mm. Penting nggak sih ada riset dulu terhadap apa namanya topiknya atau apa yang mau dibahas gitu? Oh, sangat penting kalau bagi saya. Sangat penting sekali kita riset, apalagi yang namanya satu topik ya, topik itu pasti. Terus yang kedua kita harus riset audiens. Kenapa? Karena kalau kita nggak riset audiens, kadang itu kita keliru dalam tanda kutip membawakan sebagai moderator. Oh, Jadi, salah ngomong juga ya. ya satu salah ngomong, kemudian pemilihan kata atau diksi gitu antara audiens yang senior, misalnya seorang apa ya praktisi gitu, kemudian udah yang jenjangnya pejabat-pejabat semua atau juga ada lagi yang masih SMA itu pasti cara kita berbicara, cara kita menyampaikan itu sangat-sangat Stylenya beda. berbeda. Oke. Betul. Jadi kita harus betul-betul riset. Saya pernah waktu itu jadi moderator di mana di situ adalah banyak pejabat-pejabat perguruan tinggi. Hmm. Luar biasa nervous, luar biasa grogi. Bayangan saya itu adalah akademisi yang ya udah dosen gitu-gitu ya, teman kayak teman gitu. Ternyata di hari H itu saya sudah riset sebetulnya, tapi penyelenggara itu nggak bilang kalau mayoritas itu yang hadir adalah para pemimpin, pimpinan beliau. Gubrak. Untung saya datang 1 jam nih ya sebelumnya. Terus saya kan tanya-tanya gitu. Si penyelenggara ini memang harus banyak dikulik pada waktu itu. Akhirnya saya nanya, saya latihan gitu ya, latihan ngomong, grogi pasti. Tapi di awal saya betul-betul menata bahasa saya. Artinya beliau itu orang pinter yang ada di situ. Yang yang mau saya dampingin saat talk show itu adalah orang pinter, audiensnya orang pinter. Nah, karena sama-sama orang pinter nih ya, kejadiannya adalah meskipun saya sudah riset, ini menggurui. Menggurui artinya tidak pro dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Akhirnya ya menggurui itu tadi. Disitulah peran saya harus tegas. Harus tegas, betul-betul, yaitu fungsinya riset. Jadi kita harus tahu betul, kemudian kita memilih kata pada saat kita harus dalam tanda kutip memotong si audiens yang terlalu nembak narasumber. Itu pentingnya riset itu seperti itu. Jadi kita punya gambaran, punya wacana, punya wawasan bagaimana caranya saya harus masuk ke lingkungan tersebut. Itu Jadi poin kita pentingnya. jadi kita perlu tahu tidak hanya tentang narasumber tapi juga tentang audiens ya. Yes, penting banget audiens itu kita harus paham betul karena itu untuk nyambungin interaksi kita gitu. Jadi biar diskusinya nyambung terus dari awal sampai akhir. Bayangkan dalam 3 jam kalau kita nggak paham tentang audiensnya, kita pakai bahasa versi kita, sementara audiensnya adalah seorang yang tua-tua, kemudian kita pakai bahasa anak muda, nggak nyambung. Yang ada mereka bete. Yang ada mereka tersinggung, mereka nggak paham dengan bahasa kita. Begitupun sebaliknya, pada saat audiens orang muda-muda kita menempatkan diri sebagai orang yang sangat senior, orang yang sok tahu, orang yang sangat tua gitu. Ya audiensnya ngantuk, males, Bosen. dada bebe gitu. Say dada bebe, aku nggak mau denger you. Jadi gini Kak, ada satu tips lagi ya. Ini kalau saya baik sebagai MC maupun moderator, 3 menit pertama itu sangat-sangat menentukan. Kenapa? Ah, Karena di 3 menit pertama itulah audiens akan menentukan saya mau lanjut ikutan acaramu atau saya mau dadah dengan acaramu. Gitu. Jadi betul-betul di 3 menit pertama ini kita harus mainkan powerful ya, baik dari intonasi, dari suaranya, kemudian kita yang pasti kita harus tersenyum,
nggak well banget kalau di 3 menit pertama itu audiens udah ngeliat, ya sorry, moderatornya lesu, ya MC-nya lesu. Itu mereka udah nggak aja Nggak gitu. semangat ya jadinya Betul. ya. Jadi 3 menit pertama itu adalah poin yang sangat penting penilaian audiens kepada kita yang ada di depan. Jadi persiapkan betul di 3 menit pertama ini. Itu saran dari saya. Pentingnya riset berarti ya, kalau dengan kita Yes, sudah riset duluan, kita tahu nih, kita juga betul. bisa lebih siap menghadapi bahkan sejak menit pertama ya. Iya, dan kalau dengan riset itu tentunya kita akan semakin tampak bahwa kita adalah seorang profesional. Karena kan kita udah paham nih audiensnya, kita paham narasumbernya, kita juga paham tentang temanya. Jadi semuanya akan bisa inline, akan bisa nyambung. Diskusinya pun nanti akan mengalir dengan lebih berkualitas, lebih bermakna kata-kata yang disampaikan gitu. Karena kalau misalkan kita nggak riset tentang itu, diskusinya jadi garing dan hambar. Kita nggak akan pernah ketemu pada titik poin ataupun makna sesungguhnya dari diskusi itu. Begitu, Kak. Oke, luar biasa nih Kak Ati ini. Lalu nih Kak Ati nih, Ya. gimana kalau tadi kan udah riset ya, udah riset Mm-mm. tentang tema, tentang audiens, tentang Mm-mm. apa namanya narasumber juga ya gitu. Tapi misalnya Mm-mm. ada sebuah tawaran nih untuk moderator sebuah event yang Mm-mm. eh, ya mungkin kesempatannya luar biasa dan sayang untuk ditolak, tetapi Betul. topiknya tentang sesuatu hal yang tidak Kak Ati kuasai nih, Nat. Ini Mm-mm. tadi kan kalau nggak salah Kak Ati bidangnya sebenarnya ekonomi ya. Iya. Misalnya nih ada tawaran jadi mediator tapi untuk bidang kedokteran gitu contohnya aja nih medis nih. Apakah akan diterima? Kalau diterima, triknya Kak Atik gimana nih untuk menghadapi topik yang di luar bidang nih, yang bisa jadi nanti Oke. tiba-tiba ada pertanyaan yang, aduh, ini tentang apa ya? Aku nggak ngerti. Itu bagaimana triknya nih Kak nih? Iya. Kalau itu saya juga pernah. Jadi sama temanya adalah tentang kedokteran. Oh, Nah, ternyata saya asal betul. nebak padahal. Ya, temanya adalah tentang kedokteran. Jadi waktu itu teman saya ini adalah seorang dokter kulit gitu. Kemudian judulnya minta tolong saya jadi moderator. Saya tuh nggak paham ya yang namanya kedokteran tuh kayak apa. Tapi mau ditolak gimana orang ini teman gitu ya minta tolong dan kemudian di situ juga dia mau membranding bahwa bahwa dia dokter kulit, dia punya produk yang akan dia sampaikan, dia habis riset ini produknya bagus dan sebagainya. Akhirnya saya terima gitu. Dan effortnya luar biasa. Saya selama 3 hari 3 malam itu betul-betul mempelajari apa yang akan beliau sampaikan. Oh Kan iya, kayak Kan ujian saya jadinya ya Kak perempuan ya. ya. Saya perempuan meskipun nggak pernah yang namanya make up jarang kecuali bedakan gitu, lipenan aja kadang-kadang. Tapi mau tidak mau karena ini dokternya bicara tentang kecantikan, bicara tentang produk-produk kecantikan dan kesehatan. Dan teman saya ini termasuk yang fashionable. Maka saya belajar betul tentang kesehatan dan kulit. Gitu. Kemudian terkait dengan itu obat yang akan dia luncurkan apa itu saya pelajari betul komposisinya. Bukan apa-apa. Jadi saya ngerti kalau nanti si beliau ini kan namanya dokter Teguh ya. Beliau ini dokter spesialis kulit akan bercerita tentang apa saya harus ngerti. Itu Hmm. effortnya luar biasa sekali. Saya belajar betul, tapi saya senang. Akhirnya saya ngerti yang namanya, oh ternyata nih kalau di ilmu kedokteran milih kosmetik tuh harus begini. Kalau pengen gak jerawatan, tipsnya tuh begini. Gak perlu banyak kosmetik, tapi cukup dengan pembersih aja. Terus malam harus, dan seterusnya. Tips sederhana yang tidak banyak orang tahu tentang perawatan kulit, akhirnya saya ngerti karena saya ikut seminar beliau. Jadi di situ saya moderator, tapi saya juga sambil belajar karena saya Belajar. harus tahu. Saya konsentrasi penuh. Kalau meleset sedikit, selesai. Saya nggak akan bisa dapat. Ada beberapa istilah kedokteran saya lupa terus terang, karena emang susah kalimatnya ya. Sampai saya kemudian bilang sama beliau, Dok, boleh nggak bahasa sederhananya tuh apa gitu. Akhirnya beliau menganalogikan. Nah, di situ. Kebetulan audiensnya juga itu ada ibu-ibu rumah tangga, ada juga mahasiswa, ada juga anak SMA. Ada 3 gender yang berbeda, sorry, ada 3 generasi yang berbeda. Nah, 3 generasi yang berbeda ini kan bahasanya harus di tengah-tengah. Harus Itu. puas ya, ya. Oke. Betul sekali. Itu tantangan terbesar saya waktu itu sama benar. Temanya adalah kedokteran.
Jadi kembali lagi kepada pentingnya sebuah riset ya Kak ya. Yes, penting sekali riset dan belajar serta berlatih. Belajar, berlatih, riset Yes, itu yang istilahnya kunci poin. utamanya ya, Kunci poin. utama, poin penting banget gitu. Oke, kalau misalnya sudah riset sudah Iya. berlatih itu, kemudian pada hari H pada sebuah Mm-mm. event itu Mm-mm. audiensnya nih krik-krik nih. Eh. Gimana nih caranya menjaga interaksi dengan audiens nih Kak? Oke. Beberapa kali, kadang nggak cuma sekali dua kali saya menjadi seorang moderator, ternyata audiensnya itu klik-klik-klik-kliknya itu ternyata Asik. macam-macam alasannya. Iya, pas masuk di acara tersebut memang karena sifatnya wajib hadir, suka nggak suka, Oh seneng nggak iya. seneng harus datang. So dia nggak akan tertarik dengan temanya gitu. Ada juga yang memang ya udah sekedarnya aja. Maka saya pada saat di situ saya akan memberikan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Hmm. Misalkan nih contoh ya. Jadi begitu saya melihat audiensnya itu klik-klik padahal ini topik seputar public speaking gitu ya. Topik seputar public speaking di mana narasumbernya itu kurang menyentuh yang namanya grogi dan gugup. Langsung spontan saya akan menanyakan kepada teman-teman. Teman-teman, di sini siapa yang masih suka gugup? Itu pertanyaan yang sangat mudah. Kalau nggak ada yang tunjuk jari, oh berarti di sini betul-betul ya semuanya nggak ada yang gugup, semuanya sudah jago untuk public speaking. Oke, Bapak narasumber boleh dong bisa untuk spill satu orang gitu untuk mencontohkan gimana cara menjadi seorang narasumber yang baik. Tembak langsung. Ini narasumbernya seperti itu. Nah, di situ kan dia langsung dek gitu ya. Panik ya Gitu, panik audiensnya gitu kan. nggak Nah, mau ditunjuk. oke so teman-teman itu cara cara pertama seperti itu. Kemudian bisa juga kita pakai yang namanya humor-humor yang nggak garing sebetulnya, tapi cukup memancing teman-teman. Atau bisa juga dengan ice breaking sederhana. Bapak narasumber, izin ya, di sini nih teman-teman kayaknya pengen gerak-gerak dikit deh. Boleh sekarang untuk tepuk satu. Nah, gitu. Tapi di awal kita pastinya sudah menyampaikan dulu clue di awal pas saya masuk sebagai moderator. Nanti teman-teman kalau misalnya saya bilang tepuk satu, maka tepuknya adalah setengah. Caranya begini gitu. Itu udah kayak clue-clue ice breaking gitu sih. Clue-clue sederhana di ice breaking. Boleh kita lontarkan lagi di tengah-tengah. Itu cara yang kedua kalau kita emang klik-klik. Dan cara ketiga adalah tadi to the point, tembak salah satu peserta. Teman-teman, saya boleh minta Mbak yang berbaju merah, misalkan dia kan handphonean melulu gitu ya. Boleh Mbak yang berbaju merah ceritakan secara singkat apa sih sebetulnya yang bisa Mbak dapat untuk acara ini. Udah, kalau dia masih apa aja deh yang tadi Mbak dengar, satu kata deh, boleh. Oh, keren. Nah, berarti Mbak dan seterusnya kita pancing gitu. Terus kita kita hubungkan dengan si narasumber. Bapak, ternyata Mbak yang baju merah ini luar biasa keren banget loh. Dari semua yang disampaikan satu kata adalah keren. Nah, kalau menurut Bapak keren itu sebenarnya apa sih? Udah, sambungin langsung. Jadi nanti narasumbernya akan langsung nembak ke situ dan dia akan fokus kembali. Itu cara-cara sederhana aja. Kalau menurut saya demikian. Oke, jadi memancing audiens itu ya. Jadi Iya, harus benar. pinter-pinter menyesuaikan Betul, dengan Mbak. situasi dan kondisinya juga ya, Kak ya. Iya, benar banget. Kita Oke. pinter-pinter. Eh, Makanya tadi kalau jadi moderator itu perlu bisa adaptif, tahu situasi dan kondisi. Di mana audiens mulai agak garing, kita mulai agak sedikit mancing si narasumber agar bisa, kalau misalkan kita nggak punya kesempatan untuk mancing ke audiens, maka kita bisa menggiring ke narasumber untuk bisa memancing ke audiens. Itu juga bisa. Oke, berarti moderator itu juga harus punya skill-skill selain hanya sekedar apa namanya memoderasi mengantarkan sebuah topik, tapi juga punya skill-skill tambahan lain nih Kak nih. Apa aja Yes, nih Kak betul. yang perlu untuk dikuasai oleh moderator nih skill tambahannya ini? Skill tambahan dari seorang moderator yang pasti dan utama adalah komunikasi yang efektif. Itu. Jadi berkomunikasi itu tidak hanya sekedar berkomunikasi, tapi harus bisa efektif. Pemilihan kata yang tidak terlalu panjang lebar, tapi tetap tegas, to the point, dan tetap ada karismanya. Itu skill yang paling utama, skill-skill tambahan, bukan skill tambahan, skill utama dan sekaligus skill tambahan kalau saya bilang Hmm. sebagai seorang
moderator gitu ya. Jadi memang perlu untuk bisa menguasai hal tersebut. Kemudian untuk yang kedua pastinya dia harus pinter-pinter dan cerdas untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Entah Oke. itu secara teknis maupun yang secara non-teknis. Kadang sering di luar dugaan kita, saya juga pernah ya waktu itu ada sebuah acara saya memoderatori beliau di mana beliau menggunakan slide presentasi. Tiba-tiba listriknya mati. Yang Hmm. terjadi slide-nya mati, mic pun mati gitu. Nah, kalau saya panik, narasumbernya kan udah langsung, Mbak, mati ya gitu. Nah, disitulah peran moderator harus ambil alih. Saya pernah seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya berdiri, oke teman-teman semua, hari ini yang namanya listrik nih ya, kayaknya emang lagi butuh ngopi ya. Jadi kita butuh rehat sejenak memang untuk si listrik. Biarkan si listrik ini nanti akan ngopi dulu. Nah, teman-teman, kita langsung ajak ngobrol yang ada di situ. Teman-teman, kalau tadi sekilas kita memperhatikan yang disampaikan oleh beliau narasumber, ada satu tema, ada satu titik poin yang menjadi sorotan hari ini. Apa itu? Boleh teman-teman sebutkan? Itu. Itu adalah kendala teknis di situ. Jadi nggak biar si narasumber nggak grogi. Kadang kalau kayak gitu narasumbernya kan langsung, loh listriknya kok mati? Loh kan gitu. Meskipun di dalam suatu acara harusnya prepare yang namanya genset dan lain sebagainya. Tapi kan kendala seperti itu kita nggak pernah Iya, ngerti iya. gitu. Nah itu cara mengantisipasinya seperti itu. Jadi pakai jokes-jokes ringan aja. Oh ternyata butuh ngopi ya. Sama kayak kita manusia. Listrik juga punya rasa peka. Butuh yang namanya untuk rehat sejenak. Tuh, ya itu seperti itu. Jadi perlu Oke. harus tahu situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, skill yang paling utama juga dari seorang moderator tambahannya adalah berjiwa kepemimpinan. Maksudnya Oh, adalah harus tegas dan jelas. Tegas dan jelas dalam memandu acara. Bukan berarti galak, enggak, tapi tegas. Tadi kayak di awal saya sampaikan, kalau yang namanya narasumber molor kepanjangan, kita harus pintar-pintar untuk ngekat cut beliau. ya. Betul, itu kita harus tegas di situ. Iya, iya, enggak, enggak. Dan juga perlu Oh, memainkan waktu secara efektif dan efisien. Itu skill yang betul-betul harus dimiliki oleh moderator sehingga kita terlihat tampak dan tentunya menjadi seorang moderator yang profesional. oh. Begitu, Kak. Jadi antara tips dan trik tuh antara moderator dan MC itu memang mirip-mirip ya Kak ya. Tipis ya, sebetulnya tipis. Tipis ya. Tipis. Namun ada skill tambahan yang dimana si MC ini belum tentu bisa menguasai. Ya tadi itu harus cerdas dalam memilih situasi dan kondisi. Oke. Oke, berarti MC belum tentu bisa jadi moderator, tapi moderator malah bisa jadi MC ya Kak ya. Biasanya begitu, Biasanya tapi begitu itu juga ya. bukan harga mati gitu. Kadang ada juga Oke. moderator yang nggak bisa jadi MC kok. Kenapa? Karena dia terlalu kaku. Oh, Ada yang seperti iya. itu. Artinya karena saya tuh benar-benar orang yang straight banget, on the track banget, nggak bisa. Saya suruh yang namanya, oh selamat malam, ini nggak bisa. Gitu. Itu ada yang seperti Iya, itu. iya, iya. Betul, Gitu. betul. Karena kalau moderator itu image-nya adalah sebuah event dialog resmi, Betul. formal gitu ya. Sementara kalau Yes. MC luas ya, apapun event bisa. Entertain sekali gitu ya. MC itu sangat entertain. Sementara moderator tuh ada sisi dalam tanda kutip Seriusnya. jaim-jaimnya gitu ya. Oke. Iya. Oke. Berarti nih Kak nih, kira-kira nih kesalahan apa yang sering dilakukan oleh moderator pemula nih, lalu bagaimana cara menghindarinya menurut Kak Atik nih? Kesalahan yang paling fatal itu sebetulnya adalah tidak persiapan. Oke, Ya, baik itu intinya MC maupun persiapan diri sendiri. moderator. Betul. Tidak persiapan sama sekali. Entah itu riset, entah itu memahami audiens, kemudian pokoknya ya udah biasa aja. Tidak ada yang namanya tantangan dari dalam diri bahwa saya harus memberikan yang terbaik. Itu adalah kesalahan terbesar. Maka kalau kesalahan itu untuk tidak terjadi, ya kita harus persiapan. Kita harus berlatih. Itu sebesar apapun, seterkenal apapun, seprofesional apapun, yang namanya nggak ada persiapan berarti bunuh diri. Itu kalau saya. Itu karena acara itu tidak ada yang sukses kalau kita nggak persiapan. Jadi hal-hal yang paling kecil pun kita harus persiapan, termasuk tidur yang cukup. Itu juga salah satu persiapan. Begitu.
Berarti termasuk menjaga kesehatan fisik itu juga penting Iya, ya, Kak, ya. menjaga kesehatan fisik, mental Hmm. terutama. Karena kalau kita sudah grogi, ya, kemudian kita nggak punya persiapan, apalagi kita takut dinilai istilah kata overthinking. Oh, jangan-jangan nih, nanti audiensnya nembak saya dengan pertanyaan susah. Itu nanti pasti akan terjadi. Kita akan ribet. Maka kita harus menghindarin itu. Itu sering banget terjadi. Satu, kurang persiapan. Dua, overthinking. Terlalu mikir hal-hal jelek yang mungkin terjadi, padahal belum tentu itu terjadi. Begitu. Intinya jangan over pede, tapi juga jangan over Iya, takut gitu ya. jangan over PD dan juga jangan overthinking. Sehingga kalau kita misalkan terlalu over PD banget itu juga keliru, overthinking banget kita juga keliru gitu. Yang penting adalah persiapan dan kita menempatkan posisi pada kita di tengah-tengah. Oke, Begitu. persiapan gitu. Dan mm, oke 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 oke, sudah mulai paham nih Kak nih. Yes, Tapi saya mau bertanya lagi nih yang boleh. benar-benar sesuai dengan topik kita kali ini malam ini itu apa sih rahasia sukses yang bisa Kak Ati bagikan untuk teman-teman calon moderator handal ini? Apa Kak? Rahasia suksesnya adalah satu, rajinlah untuk membaca dan mencari tahu Oke, tentang segala hal. Itu yang wawasan pertama. berarti ya. Wawasan. Kita harus paham betul, kita harus mencari tahu tentang segala sesuatunya. Karena dengan membaca, membaca itu adalah jendela dunia. Kita bisa punya banyak insight, kita punya banyak bekal yang bakal kita nanti sampaikan. Poin pertama. Terus yang kedua, tipsnya adalah belajar untuk mendengarkan karena Hmm. sangat sulit biasanya. Biasanya orang itu punya kecenderungan selalu ingin bicara, kadang malah ngekat pembicaraan orang. Nah, untuk bisa menjadi seorang moderator, maka harus mampu menahan semua emosi di mana kita nggak cocok sama narasumbernya, tapi udah tahan dulu, jangan ngomong dulu ya. Saya harus memilih kata yang tepat. Dua poin itu menjadi yang harus dipegang oleh teman-teman kalau ingin menjadi seorang moderator yang profesional gitu. Oke, oke. Kontrol emosi juga perlu berarti ya Kak ya. Sangat penting sekali. Oke, Kak Atif pernah nggak sih ada pengalaman menjadi moderator sebuah acara yang paling menantang, yang mungkin ada situasi yang juga di luar dugaan gitu? Gimana nih Kak Atif cara mengatasinya? Cara mengatasi untuk yang di luar dugaan, yang pasti saya harus tenang. Itu poin pentingnya. Saya pernah menjadi sebuah moderator di mana di situ adalah seorang Rafli Harun. Kenal ya, Bapak Rafli Harun, seorang udah nggak kenal ya, udah eranya udah lama gitu ya. Nah, Pernah dengar tapi saya nggak betul. tahu tuh. Dulu Tapi itu pernah dengar beliau adalah namanya. seorang politikus di mana sangat pedes banget kalau harus dan seorang negarawan ya. Kala itu Oh, adalah seorang negarawan. Saya menjadi tantangan terbesar pejabat negara hadir di situ, kemudian dalam situasi kampus di mana beliau harus menyampaikan hal-hal ataupun retorika-retorika tertentu, tapi juga saya harus menggiring kepada beliau jangan terlalu tajam karena nanti akan menimbulkan emosi-emosi di mahasiswa. Nah, di situ tantangan terbesar saya di tengah acara saya harus berpikir penuh gitu ya untuk bisa si bapak ini kalau udah mulai melenceng, nah saya harus bagaimana tahun 2016 pada waktu itu. Jadi betul-betul saya bentar ini bapak ini harus di-cut nih karena sudah masuk ke agak-agak ke apa ya istilah kata menuju mancing-mancing. memancing tentang situasi kondisi negara ini. Nah, itu kan agak-agak mengerikan kalau untuk level-level mahasiswa seperti itu. Makanya saat itu betul-betul saya menggiring kata-kata yang Bapak kembali lagi ke topik tadi. Nah, seperti itu. Itu tantangan terbesar dan terberat saya ya, selain tadi yang kedokteran. Tapi luar biasa, beliau puas dengan yang saya sampaikan di akhir sesi. Saya bilang pada beliau, Bapak maaf lahir batin kalau tadi saya ada ngekat. Oh nggak apa-apa Mbak Ati, kalau nggak nanti saya kebablasan. Nah ternyata beliau juga sadar gitu ya bahwa bahwa hal-hal seperti itu kadang orang terlalu apa antusias sekali untuk menyampaikan sesuatu. Sampai semuanya yang ada di kepala itu harus saya omongin padahal nggak juga. Tapi kita lebih kepada fokusnya saja
Gitu Kak Berarti itu Frida. juga salah satu fungsi pentingnya wawasan karena kita jadi tahu ya bagian mana-mana untuk Yes, betul. improvisasinya itu ya Iya, Kak ya. benar banget. Oke nih. Luar biasa nih. Kalau menurut Kak Ati nih, apa hal terpenting yang bisa membedakan seorang MC atau moderator yang biasa dengan yang luar biasa? Ini saya yakin Kak Ati ini sudah termasuk yang luar biasa sih. Kalau yang biasa itu adalah dia yang template banget. Template banget tuh apa? Kata-katanya ya itu aja. Baik dia Oh, sebagai moderator maupun sebagai MC. Just only selamat pagi, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Itu biasa banget dan template banget. iya, betul, betul. Maka kalau sebagai MC di awal kan sering ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Ini MC ya. Itu template banget. Sebetulnya bisa diolah dan di apa ya, dikreasikan dengan kalimat misalkan seperti ini. Di pagi yang sangat cerah ini tentunya dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa diberikan kesehatan, keselamatan, kita bisa hadir dalam acara yang sangat luar biasa. Itu kalau sebagai MC gitu. Nah, sebagai moderator ada juga kata-kata yang sangat template yang sering sekali moderator itu sampaikan. Bapak Ibu, hari ini luar biasa bertemu dengan seorang narasumber bernama XYZ yang akan menyampaikan materi. Itu template. Maka sebetulnya bisa kita dengan mengolah dengan kalimat yang lebih berkreasi. Hari yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan satu insight baru dari seorang narasumber yang bukan biasa-biasa saja, tetapi beliau adalah orang yang bla 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 bla. Apakah itu? Kita akan sangat pintar dan mahir untuk bisa public speaking. Nah, tentunya siapa coba yang nggak mau? Pasti mau kan? Mau kan? Mau kan? Nah, tuh. Itu adalah sesuatu yang perlu kita kreasikan. Makanya yang biasa dan nggak biasa itu bedanya adalah template dan kreatif. Kita harus pintar-pintar dan harus kreatif dalam mencari kalimat, mengolah kata, kemudian mencari diksi yang tepat untuk audiens sehingga audiens itu bisa tetap tertarik tanpa garing. Gitu, Kak. Intinya bisa parafrase kalimat yang template-template itu Ya, ya berarti. benar. Kita mengolah kata gitu ya, mengolah kata Hmm. banyak-banyaklah kita mereferensikan pikiran dan otak kita dengan kata-kata yang banyak. Ya, caranya tadi banyak membaca atau banyak nonton TikTok juga boleh, YouTube juga boleh, apapun sumbernya. Itu, Wah, Kak. saya agak tertohon nih Kak nih karena tadi saya juga Kenapa? template Oh, banget. nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan kita saling sharing. Kak Frida itu sudah sangat keren dan luar biasa sekali gitu ya. Sudah sangat sangat keren. Kalau saya bilang keren, saya kan Saya sih masih memberikan merasa biasa Kak karena template memberikan banget. memberikan satu hal yang berbeda aja gitu buat teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih nih Kak Ati nih. Oke nih Kak Iya. Ati nih karena waktunya sudah melewati jam 21 ini sudah lewat Hmm. 11 menit nih. Saya mau tanya satu hal yang terakhir nih Kak nih. Kalau Iya. bisa Kak Ati ini bisa memberi suatu pesan nih kepada teman-teman yang ingin menjadi Mm-mm. moderator handal nih. Apa nih pesan Mm-mm. Kak Ati nih? Menjadi moderator yang handal, pesan Iya, saya satu, berlatih dan terus berlatih. berlatih. Karena dengan kita berlatih, kita akan menjadi terlatih dan terus terlatih, maka kita menjadi seorang yang profesional. Gitu. Tanpa latihan, tanpa belajar, kita bukan siapa-siapa. Oke, Begitu. berlatih, berlatih, berlatih gitu ya Kak ya. Yes, betul sekali. Dan terus Kalau belajar aja. Kalau slogannya presiden kita dulu kerja 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 nih, kalau saat ini berlatih 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 gitu Ya, ya. karena kalau kita itu yang namanya latihan itu akan menjadi suatu kebiasaan dan pembiasaan. Kalau kita sudah menjadi suatu kebiasaan dan pembiasaan, itu akan menjadi karakter yang positif dalam kehidupan kita. Itu, Kak. Oke. Oke, Iya. luar biasa sekali Kak Ati. Terima kasih ini Iya. sharing ilmunya nih yang luar biasa ini dari Iya. pengalamannya, dari Mm-mm. apa namanya cerita kegugupannya di bidang apa yang di event-event yang di luar Mm-mm. dugaan tadi. Ini membuka insight, membuka wawasan banget nih buat teman-teman nih. Dan Dengan senang hati. Kak, iya, ini jadi kalau kalau sudah ada teman-teman yang tuh kayaknya ada yang pengen nanya gitu di iya, kolom ini chat sudah ada boleh yang nggak tuh ya? bertanya ini. Iya. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Boleh untuk raise hand. Oh, langsung ada yang
mengacungkan tangan ini nih. Ada Kak Maura Maulidia. Oke. Silahkan untuk Kak Maura bisa di-unmute dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Frida atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Kak Atik. Sebelumnya mungkin saya ingin menceritakan dulu case yang pernah saya alami. Jadi kan waktu itu saya pernah menjadi MC dan audiensnya itu kebetulan masyarakat umum. Nah, masyarakat umum itu kan kebanyakan itu adalah para orang tua. Mm-mm. Nah, di situ ada momen canggung yang saya alami. Jadi saat itu saya mempersiapkan jargon, tapi ternyata malah jadi krik-krik gitu ya untuk audiens itu. Jadi mereka tuh nggak ngikutin gitu ketika saya bilang acaranya misalnya bla bla bla. Nah itu nggak ada yang jawab sama sekali bahkan gitu kan. Nah yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara agar kita itu menyesuaikan diri di audiens yang lebih tua dari kita agar mereka itu merasa acaranya itu tetap seru seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, Kak Maura Maulidia. Ya, jadi ini adalah Kak Maura itu seorang Gen Z ya, di mana di situ audiensnya adalah orang yang seniorita gitu ya. Nah, cara yang paling sederhana itu adalah tadi kita harus riset itu nomor satu. Yang kedua, kita berusaha dengan bahasa orang tua dalam tanda kutip. Caranya bagaimana? Kalau cari jargon untuk orang tua itu jangan yang panjang. Orang tua itu senangnya itu dipuji ya. Jadi dipuji misalkan acaranya apa ya? KB gitu ya, tentang KB gitu, keluarga berencana. Waktu itu kakak acaranya apa? Kalau boleh tahu. Waktu itu resepsi 17 Agustus Kak. Resepsi 17 Agustus. Jargon yang disampaikan apa? Kok sampai kemudian krik-krik? Saya agak lupa ya Kak, tapi memang kalimatnya saat itu agak panjang. Ada Mm-mm. berapa kata, 5 atau 6 gitu. Nah, jadi tipsnya adalah untuk teman-teman, kalau ingin kepada orang tua itu kata yang sangat pendek. Kalaupun 17 Agustus ya, di situ audiensnya orang banyak yang istilah kata jelita-jelita jelang 50 tahun biasanya. Jargon yang paling sederhana adalah Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya semangat. Kalau saya bilang apa kabar, Bapak Ibu menjawab dengan sehat, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau saya kemudian bertanya lagi selain apa kabar, Bapak Ibu semuanya luar biasa jawabannya tansah migunani. Nah, Kalau contohnya orang gitu. Jawa ya. Orang Jawa. Tapi Kalau kalau orang orang Jawa. luar Jawa itu apa ya? Kalau tansah migunani bermanfaat. Nah, itu Iya. mereka akan senang. Seperti itu. Jadi cari jargon-jargon yang pendek. Nah, Oke, ini satu kata aja saya ya. pernah ya Kak ya. Jadi sharing. Saya menjadi seorang host di situ dari Fakultas Kedokteran angkatan 69. Itu udah yang senior banget. Hari ini udah usianya 75 tahun ya. Jargonnya sangat-sangat sederhana. Kan waktu itu mereka mengistilahkan tol-tol til-til 69 T4. Jargon dari mereka adalah yang gampang-gampang. Tol-tol til-til 69 tansah migunani. Dah, gitu doang. Terus sebutan yang kedua, tol-tol til-til 69. Yes, yes, yes. Gampang kan? Itu. Kak, jadi orang tua tipsnya adalah cari kata yang pendek. Pendek, jawabannya satu kata saja. Kalau sudah lebih dari dua kata, memorinya sudah zonk. Oke. Ya, poin pentingnya adalah mencari jargon apapun itu jawabannya satu kata saja atau maksimal dua kata. Begitu lebih dari dua kata, maka krik-krik pasti akan terjadi. Dari 1 sampai 100, 80% krik-krik yang terjadi. Karena untuk memori tiga kata itu nggak sanggup. Tidak semua orang itu enjoy di situ. Yang ada ribet amat ini Mbak MC, ribet amat ini ya jargonnya gitu. Jadi mereka malah jadi ilfeel di situ. Tapi begitu kata-katanya pendek, apalagi yang menyenangkan, katakanlah apa kabar Bapak Ibu surplus. Nah, itu bahagia lagi. Apa kabar Bapak Ibu sejahtera? Yang simpel-simpel aja. Begitu Kak Maura? Oke, sudah terjawab Kak Maura? Sudah sangat terjawab. Terima kasih Kak Atik, Kak Good Frida. luck. Oke. Sama-sama Kak Maura. Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya langsung? Kalau tidak, saya akan bacakan dari kolom komentar nih. Sudah banyak nih. Yang pertama ada dari Boleh. Kak Riani.
ada nggak sih Kak latihan spesifik selain jam terbang untuk belajar jadi MC dan moderator? Ada. Kalau pengen latihan yang spesifik, yang paling gampang adalah di depan kaca. Oh, Itu. semua Itu orang yang pasti punya paling, kaca ya. ya, itu spesifik, spesifik sekali. Kenapa? Di depan kaca itu kita bisa lihat bahwa kita senyum apa enggak, muka kita jutek apa tidak. Itu akan sangat tampak sekali di depan kaca. Kalau anak sekarang, Gen Z sekarang bukan di depan kaca lagi, handphone direkam Iya, iya, gitu iya. ya. Jadi direkam, kita akan dengar omongan kita tuh kaku apa enggak. Suara kita itu kalau orang Jawa bilang tuh atos. Misalkan atos tuh gini, Bapak Ibu jangan begitu. Nah, itu kan atos. Tapi Bapak Ibu boleh tidak seperti itu. Itu. Itu nanti Hmm, kita bisa merasakan suara kita tuh enak apa enggak gitu. Tapi kita harus jujur ya sama diri sendiri. Jadi selain jam terbang yang paling spesifik dan sangat-sangat sederhana adalah di depan kaca. Begitu. Terus kaca juga atau direkam ya. mm, direkam. Terus juga latihan latihan yang namanya A I U E O itu juga sangat penting. Oke, Karena vokal rahang rahang kita itu nanti akan terbiasa untuk bergerak gitu, bergerak. Nah, kalau pelafalan kata ya berarti ya Kak pelafalan ya. kata, kadang itu ada juga orang yang sulit untuk mengucapkan S, untuk mengucapkan P, untuk Hmm, mengucapkan N. ya orang-orang yang cadel. Betul, atau kadang pakai behel itu juga agak kesulitan. Nah, maka kita perlu yang namanya latihan rahang. Ada tips tekniknya sendiri. Nanti next time ya kita diskusi lagi untuk yang spesifik-spesifik kayak gitu. Oke, begitu. Berarti kalau misalnya ada orang yang bawaannya cadel, dia tetap harus latihan juga ya supaya tetap jelas ya meskipun meskipun Betul. dengan kecadelannya gitu ya Kak ya. Cadel itu bukan suatu kekurangan, tapi cadel itu adalah Ciri kelebihan. khas malahan. Kenapa? Karena di situ adalah ciri khas. Saya pernah cadel gara-gara waktu itu habis operasi gigi ya, gigi Oh, rahang bagian belakang harus siaran. Padahal cadelnya saya tuh sampai 2 minggu. Nggak bisa bilang R, Kak. Betul-betul tidak bisa bilang R. Jadi harus latihan karena saya penasaran dong. Saya dulunya bisa bilang R, tapi kenapa nggak bisa? Nah, itu perlu latihan. Latihan itu agar ngomongnya itu jelas meskipun R-nya tidak cetar. oke. Jadi pelafalannya juga penting ya Kak ya. Yes, betul sekali. Oke. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Riani. Sekarang lanjut ke pertanyaan dari Kak Aziza. Mm-mm. Oke, malam Kak, salam kenal. Salam kenal Kak Aziza. Gimana sih cara kita membangun suasana yang ceria dan gimana buat latihan suara yang bagus atau pas buat jadi MC dan moderator biar peserta jadi tertarik. Suara nih Kak nih, kayak Oh, suara kalau suara ya. cempreng antara mungkin teman-teman yang suaranya cempreng mungkin masih agak-agak insecure gitu atau gimana nih atau ada ciri ada karakter tertentu kriteria suara tertentu nih Kak nih. Ya, jadi begini teman-teman. Teman-teman juga tidak perlu takut kalau suara teman-teman cempreng. Ada 3 suara ya, ini tambahan aja ilmu. 3 suara, suara yang deep, rendah sekali. Ada yang suara middle, ada yang suara up. Suara rendah sekali itu biasanya kalau untuk acara-acara protokol, upacara, Hmm. itu betul-betul suara yang bulat. Cara melatihnya adalah kita harus rutin. Rutin yang namanya olah vokal. Olah vokal itu ada tekniknya. Salah satunya adalah AIWO, kemudian latihan pernafasan, kemudian pernafasan dengan diafragma seperti itu ya. Kemudian kita latihan rahang, itu juga sangat urgen dan sangat penting untuk menghindari kesleo. Nah, kemudian ada juga yang namanya latihan seperti berkumur, kemudian seperti mobil yang kayak brum 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 gitu. Itu Hmm. membuat suara kita menjadi bulat. Dulu suara saya juga sangat cempreng. Maka pada saat siaran, zaman SMA saya dikenal sebagai Ati penyiar yang cempreng. Bisa kebayang suaranya Nobita kah? Nobita? Iya. Nah, Iya, dulu iya suara saya, Doraemon. ya, dulu suara saya sekecil itu gitu. Nggak kayak sekarang karena sering ngomong aja jadi begini. Tapi dulu seperti itu. Betul-betul kecil sekali dan sangat cempreng menurut saya. Tapi dengan itu saya menjadi ciri khas gitu. Jadi Tapi suara tuh terus sebenarnya bisa berubah ya dengan latihannya kayak. bisa. Jadi untuk bisa menjadi suara yang lebih ngebas itu belajarlah dengan diafragma. Jangan pakai tenggorokan. Kelebihan diafragma adalah nggak gampang capek. Kita dalam waktu 4 jam stay berdiri, standing. Seperti halnya saya ya, ini kilas cerita. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya menjadi MC di acara anugerah penghargaan 4 jam standing membacakan penghargaan sebegitu banyak stabil suaranya. Kenapa? Latihan diafragma.
gitu. Jadi sebelum tampil berapa hari itu tuh benar-benar kita berlatih. Meskipun saya sudah terbiasa MC, tapi itu harus latihan. Itu. Itu yang pertama kalau tentang suara. Untuk bagus, bagus itu bukan berarti suara bagus itu relatif. Tetapi yang penting adalah jelas. Artikulasinya Artikulasi. jelas. Oke. Apa yang diucapkan jelas, itu kategori bagus. Ya, kalau suara bulat itu nanti mengikuti pita suara kita ya, tone apa namanya, karakter suara kita itu beda-beda. Jadi tetap harus berlatih kalau pengen suaranya bulat. Kemudian yang kedua, membangun suasana yang ceria. Cara yang paling sederhana adalah membangun mood. Membangun mood itu kita harus positif dulu. Kita abaikan semua yang negatif. Kalau misalkan kita punya masalah dengan seseorang, harus ditinggal dulu. Kita fokus bahwa kita akan acara hari ini. Kemudian Balik. senyum. Betul, harus senyum dulu, senyum sendiri dulu di depan kaca. Sehingga nanti pada saat kita keluar dari rumah, keluar dari kamar, mood kita, look kita itu dapat. Dan yang penting berikutnya adalah untuk membangun kepercayaan diri lebih, dress code Anda disesuaikan. Ya, groom well istilahnya, bukan grooming lagi. Kalau grooming itu just only fisik, tapi kalau groom well itu adalah lahir dan batin. Jadi batin kita harus dijaga dulu biar kita moodnya lebih ceria. Begitu Kak Aziza? Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya, Kak Ati. Dengan senang Kita hati. lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ya, Dedi Soleman Alokalegi. Dari ini di kolom chat sudah ada pertanyaan, tapi ya apa mau dua langsung pertanyaan. Apakah mau Kak, langsung Kak Dedi Kak Dedi? Soleman? Kak Dedi kebetulan kan on cam nih. Ya on cam ini Kak Dedi. Apakah Boleh Kak Dedi. tanyakan langsung? Silakan Kak Dedi. Oke, selamat malam Kak Atik dan Kak Selamat Frida. malam. Wah, Malam Kak luar Dedi. biasa. Luar biasa sekali bisa bertemu sama kakak-kakak yang luar biasa. Sekaligus memantau, melihat bagaimana kakak membawa acara, Kak Frida membawa acara dan juga Kak Antik menyampaikan materi dengan baik ya. Ya, terima kasih banyak, luar biasa. Dan uh, di sini yang saya ingin bertanya, yang pertama itu berkaitan dengan moderator. Apakah setiap kali kita diminta untuk menjadi moderator, kita yang menyusun eh, apa pertanyaan, daftar pertanyaan itu, ataukah yang mempunyai acara itu yang menyusun pertanyaan? Kalau misalkan kita yang diminta untuk menyusun eh, sus- menyusun daftar pertanyaan itu, bagaimana kita bisa membuat pertanyaan itu mulai dari awal, pertengahan sampai terakhir ada koneksi yang bagus begitu dengan menempatkan ada durasi yang pas. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Oke, Oke. sepertinya pertanyaan yang kedua saya lupa, Kak. Oke. Oh sama tadi ya, kayaknya sama sih tadi udah Oke, disampaikan, menyusun pertanyaan dari yang punya acara atau ini gitu ya. Oh ya, oke, ini terima di kasih, kolom Kak. chat. Lihat. Di kolom chat tadi juga ada pertanyaan dari Kak Dedi Soleman tadi, bagaimana merespon narasumber agar tetap nyambung dengan apa Oh, yang iya betul. kita sampaikan. Betul itu ya Kak Dedi ya? Betul-betul. Seperti yang baru Kakak sampaikan, nyambung sekali sama Kak Atik gitu. Setiap kali Kak Atik menyampaikan materi, di responnya nyambung begitu. Bagaimana sih caranya gitu? Oh, Oke. silakan Kak Ati, udah dijawab langsung. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, apakah kita sebagai moderator harus selalu menyusun pertanyaan? Jawabannya tidak. Tetapi untuk sebagai kita punya pegangan pertanyaan. Kalau di suatu event di mana di situ ada IO-nya, ada penyelenggara, ada yang bagian mengatur acaranya, biasanya pertanyaan itu sudah disiapkan dari IO-nya. Seperti itu. Jadi, Kak, ini ya daftar pertanyaannya untuk nanti disampaikan ke narasumber. Dan si IO ini juga akan nanti mempertemukan dengan narasumber. Jadi, IO ini akan mempertemukan narasumber dengan kita sebagai moderator. Pertanyaannya kurang lebihnya A, B, C, D, E gitu. Jadi, si narasumber pun sudah punya gambaran apa yang akan ditanyakan. Biasanya seperti itu. Namun, kalau kita ternyata harus berdiri mandiri, pokoknya semua kakak moderator pertanyaan dari kakak. Pokoknya narasumbernya ini, temanya ini, saya terima beres. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mempersiapkan.
Fungsinya apa? Bahwa kalau kita punya daftar pertanyaan, kemudian audiensnya itu garing, nggak ada yang nanya, nah yang kita tulis tadi bisa kita sampaikan ke moderator, ke narasumber. Tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut harus yang sesuai dengan temanya. Cara menyusunnya, kita harus tahu temanya apa, kita cari tahu tentang ilmu-ilmu tersebut, kita susun pelan-pelan pertanyaannya untuk menjadi pegangan saat menjadi moderator. Kuncinya adalah banyak membaca. Begitu ya Kak Dedi untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, merespon narasumber agar tetap nyambung dengan apa yang disampaikan, balik lagi. Kita harus paham betul tentang materi beliau. Jadi, kalau misalkan materinya tentang public speaking, contoh ya, maka kita harus banyak-banyak referensi di dalam otak kita tentang public speaking. Seperti halnya tadi sudah disampaikan di awal, kayak Kak Frida nanya, pernah nggak acaranya bidang ilmunya nggak sesuai acara kedokteran? Itu saya blank dan zonk. Suka nggak suka, saya harus buka buku, harus yang namanya lihat YouTube, harus buka Instagram, harus lihat TikTok dan sebagainya macam gitu. Yang berkaitan sama tema kedokteran. Pokoknya saya mudeng meskipun nggak 100% karena memang bidangnya nggak itu. Tapi setidaknya kalau kita diajak berbicara ataupun ngobrol itu nyambung. Gitu Kak. Intinya adalah biar nyambung, banyak-banyaklah mencari referensi terkait dengan tema acara atau tema topik dari narasumber. Demikian Kak Dedi. Oke, terima kasih Kak Dedi. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Kak. Oke, Dengan sama-sama. senang hati. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya ya Kak, karena sudah Oke. jam segini nih Kak, nih sudah jam 9. Ternyata asik juga ya. Asik ngobrolnya. Ada pertanyaan dari Kak Muhammad Yusuf nih. Bagaimana Ya, kalau ternyata hal negatif yang kita pikirkan itu benar-benar terjadi? Ini kayak menanggapi tadi yang kita overthinking tadi ya Kak ya. betul. Makanya kita jangan pernah mikir jelek. Itu aja jawaban paling Biar sederhana nggak itu. jadi doa ya Kak ya. Iya, artinya pada saat kita berpikir, contoh ya, saya pernah juga terjadi seperti itu. Jangan-jangan nanti audiensnya kaku. Jangan-jangan audiensnya nanti kritikannya pedes. Fakta itu terjadi. Karena saya sudah mikir begitu. Apa yang kita pikirkan direspon, kemudian malaikat lewat diaminin, beng, itu terjadi. Hmm. Jadi, kalau kita akan menghadapi sesuatu atau akan menjadi moderator, terbersit pikiran buruk, dalam hati cukup berdoa. Gusti Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rohim, bantu saya agar apa yang saya pikirkan tentang hal buruk ini terhindar dari saya. Dimudahkan, dilancarkan, bismillah saya bisa. Itu kalau cara muslim. Cara non-muslim saya yakin terus terang juga sama. Pada intinya adalah kita berdoa agar apa yang terbersit seburuk apapun itu dihindarkan dan dijauhkan tidak terjadi. Sugesti. Ya, sugesti. Seperti halnya kalau kita mau makan es krim. Kita tersugesti, kita doyan dengan es krim karena itu coklat favorit saya. Udah, itu tersugesti. Oh, coklat itu enak dan manis. Otak kita berbicara coklat itu manis dan enak, maka yang kita rasakan pun akan menjadi manis dan enak. Begitu ya Mas Yusuf ya. Jadi Pikiran afirmasi positif ya. positif harus ditanamkan agar hal-hal negatif terhindar dari kehidupan kita. Itu Kak. Oke, positif ya, harus positif terus ini berarti pikirannya. Betul sekali. Oke, Kak Ati, satu pertanyaan terakhir nih. Ada dari Yes. Kak Esti Kadariatun. Kalau moderator, apakah ada pakemnya seperti saat MC wedding itu yang selalu berpatokan dengan pakem tertentu gitu? Kalau pakem yang utama adalah kita harus tahu tentang tema. Itu yang namanya pakem. Hmm. Harus tahu betul tentang tema dan topik yang akan disampaikan. Kalau kita nggak tahu itu, kita nggak tahu pedoman tentang itu, maka acara kita menjadi garing dan krik-krik menjadi tidak masuk di dalam audiens. Itu poin yang sangat penting kalau pakemnya itu adalah itu. Kalau untuk yang namanya tata cara, kemudian menyampaikan, ya pakemnya adalah sampaikanlah dengan enak, sampaikanlah dengan ceria. Seperti itu, sehingga audiensnya menjadi nyambung.
Kalau di MC pernikahan itu pasti kan ada pakemnya urut-urutannya. Di dalam moderator urutannya adalah satu, kita harus menyapa. Ya, urutan pakem. Kita harus menyapa audiens. Salam, salam, sapa dari audiens. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyebutkan tema acaranya itu apa. Seperti itu. Ya, Hmm. latar belakang masalahnya itu apa. Dan yang ketiga, kemudian kita memanggil narasumbernya. Yang keempat adalah kita menyampaikan kepada audiens dan juga narasumber tentang aturan mainnya. Ke narasumber misalkan Bapak Ibu akan kami berikan waktu untuk menyampaikan paparan atau materi sekitar 45 menit yang nanti setelahnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan untuk audiens Bapak Ibu yang hadir, maka pertanyaan akan diberikan. Bapak Ibu silahkan untuk dapat mengangkat tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dan juga tentang pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa, berikan pertanyaan secara singkat dan jelas pada intinya. Itu clue-nya yang pertama. Yang kedua, harus memandu diskusi dengan baik. Yang ketiga, moderator itu menutup acara. Namun, sebagai catatan, kalau saya seorang moderator itu dalam menutup acara tidak wajib dengan menyimpulkan atau Oh, mengulas keseluruhan. Cukup dengan kalau kita pusing ya, nggak ngerti apa tuh udah panjang banget, maka kita kan udah ada tutor pertama kali tujuan acaranya apa, itu saja yang kita sampaikan. Kita ulang. Bapak Ibu hadirin telah kita dapatkan insight yang luar biasa bahwa satu, MC adalah seorang ini, yang kedua kita harus profesional, yang ketiga ini. Itu kan kita ngulang tujuan itu. Itu pasti benernya. Kita nggak kemana-mana. Itu pasti benernya karena itu memang tujuan acaranya. Dan terakhir ditutup dengan quote. Quote boleh, kata mutiara boleh, pantun boleh. Kalaupun tidak ada semua, cukup dengan satu kalimat. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersama dengan kami. Saya siapa? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Seperti itu pakemnya. Ya, jadi oke. tiga pakem. Empat ya, empat pakem yang perlu diketahui oleh teman-teman. Urutan menjadi moderator agar tetap runtut. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ati. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan semua teman-teman di sini. Iya. Untuk terakhir nih Kak nih, Ya, mungkin ada closing statement yang bisa Kak Ati bagikan tentang obrolan kita malam hari ini. closing statement. Kembali lagi ke belajar ya. Belajar. Teman-teman, satu kalimat yang sering saya sampaikan kalau di setiap acara adalah tidak ada yang sempurna. Karena Hmm. kesempurnaan hanyalah milik yang maha kuasa. Dan semua kesalahan bukan berarti hal yang salah, tapi itu adalah pembelajaran. Teruslah untuk belajar dan berlatih agar menjadi semakin terlatih. Dengan Anda terlatih, maka kebermanfaatan akan semakin meluas untuk Anda berikan. Terima kasih, saya Ati Rahma. Oke, terima kasih Kak Ati. Mungkin teman-teman bisa berikan tepuk tangan untuk Kak Ati atas semua sharing ilmunya yang luar biasa dengan tips utamanya adalah berlatih, berlatih, berlatih. Tuh ya Kak Ati ya. Oke, semoga Betul. semoga ilmu yang telah disampaikan Kak Ati ini bisa menjadi berkah untuk kita semuanya. Mungkin Amin. semoga juga bisa mengantarkan teman-teman audiens di sini untuk menjadi moderator handal ya. Saya jadi Iya. punya pantun nih Kak, nggak mau kalah nih sama Kak Ati. Boleh ya Kak Ati ditangkepin ya Boleh, pantunnya. boleh. Nanti kita kita Oke. semuanya boleh on mic semuanya dijawab dengan cakep gitu ya. Oke nih, di pantun saya adalah keliling dunia naik kapal. Cakep. Nah, Siapa saja, ayolah ikut. Cakep. cakep. Berkembang menjadi moderator handal. Ayo aja, siapa Cakep. takut. Keren. Luar biasa. Keren. Boleh tepuk tangan Oke, virtualnya. terima kasih Kak Ati. Untuk Dengan teman-teman yang mungkin pertanyaannya masih mengendap nih, masih jadi unek-unek, mungkin belum sempat ditanyakan karena waktunya sudah habis, atau mungkin tadi
perhatiannya terfokus nih dengan Indonesia versus Filipina ini, dengan timnas ini pertandingannya. Mungkin pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di grup WhatsApp ya, dan juga nanti ada apa namanya recordingnya nanti juga akan di-share di grup WhatsApp. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengikuti sesi berikutnya besok hari Minggu, yang itu adalah sesi terakhir untuk talk show series ngobrol bareng expert, yang besok temanya adalah ngobrol asik karir menarik ala penyiar radio. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan karir di bidang radio, menjadi announcer, bisa ikut untuk Zoom meeting pada besok pada jam yang sama, 20 WIB, untuk yang di WIT dan WITA menyesuaikan ya berarti ya. Nanti akan ada narasumber Kak Dery Sarean yang merupakan profesional broadcaster dan akan ditemani host Kak Putri Diana. Informasi selanjutnya nanti bisa disimak di grup WhatsApp. Oke, sebelum kita tutup perjumpaan malam hari ini, saya mohon untuk teman-teman audiens bersedia untuk membuka kameranya untuk on cam sejenak. Mungkin yang belum apa namanya, belum sedang makan, sedang nonton atau sedang apa, buka sebentar. Atau mungkin yang belum berhijab, mungkin bisa dipakai dulu hijabnya. Silakan. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Iya. Oke, mungkin Boleh ya kakak. nanti di tag gitu ya di Ya, nanti akan Instagram di-tag di gitu Instagram ya. tentang MC Academy. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram @tentang_MC dan juga follow Instagramnya Kak Ati nih @ati_rahma. Rahmanya pakai KH. Ini nih yang spesial ini nih karena yang kayaknya kebanyakan Rahma itu versi tulisannya banyak ya. Iya. Oke, sudah on cam semua teman-teman? Mungkin kakak admin bisa bersiap untuk mengambil gambarnya. Oke, saya akan beri aba-aba ya untuk diambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, apakah yang slide berikutnya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir atas atensinya dan juga atas dedikasinya nih untuk membagi waktu, terutama yang sambil multitasking nonton timnas ini ya. Terima kasih juga untuk Kak Ati Rahma sudah bersedia meluangkan waktu juga di tengah akhir pekan nih yang mungkin harusnya nih malam minggu. Tadi juga kata Kak Ati kan kalau weekend tuh waktu untuk keluarga ya Kak ya. Iya, ini kan juga Terima seneng-seneng juga ya. Semua teman-teman yang ada di sini adalah keluarga ya, keluarga besar dari keluarga Teman besar. MC. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Satu pantun lagi nih. Jika ada sumur di ladang, Cakep. bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Ingin jadi MC atau moderator kondang, Cakep. belajarnya di tentang MC Academy. Yeay, keren-keren, luar biasa. Keren, keren. Mantep, mantep Luar banget, Baik, mantep. terima kasih. Kalau begitu, saya Frida Zohara mewakili seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya juga minta mohon maaf ya Kak Ati ya. Begitu juga kepada teman-teman yang lain. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih ya kasih. Terima Kak kasih Frida ya. Terima Mbak kasih Selamat Ati malam. Rahma. Terima kasih Selamat malam dan teman-teman. selamat akhir pekan ya. Ya, Mbak Terima Firda, kasih. thank you very much. See you next Yuk kita lihat week. Indonesia lagi yuk. Terima kasih. Kita Selamat live malam duluan minggu. ya. Ya, selamat berakhir pekan.